Dunia permusikan kini kembali menjadi sorotan di mata publik. Belum lama ini dalam waktu berdekatan, timbul polemik dari beberapa para seniman mulai angkat bicara terkait hak cipta dalam sebuah karya lagu. Dalam peristiwa tersebut tentu menimbulkan pendapat pro kontra dari berbagai para seniman musik, sehingga ada pula berujung ke ranah meja hijau. Belum lama ini Lesti Kejora dilaporkan oleh Doni Dores dengan ancaman 10 tahun hingga denda miliaran rupiah. Di sisi lain, Raja Dangdut, Haji Rhoma Irama penyanyi senior pun turut angkat bicara terkait kekisruhan belakangan ini, yang telah menjadi sorotan mata publik. Lantas, seperti apakah komentar Haji Rhoma Irama dan pernyataan tegas dari musisi penyanyi Andrigo dalam menanggapi kekisruhan hak cipta di dalam lagu atau karya musik? Juga ada di undang-undang ini, ketika ada konflik, utamakan mediasi. Pencipta, para seniman lah, ini sebenarnya suatu hikmah ya. Suatu hikmah besar buat kita para seniman, bahwa dengan kasus ini kita jadi melek hukum nih. Tentunya yang pasti pencipta butuh penyanyi, butuh musisi butuh lagu. Harus saling membutuhkan sebetulnya. Bahwa next ke depan kita laksanakan undang-undang. Nah, cuman ini tadi bahwa harus diperjelas. Yang kita mau pakai ini pasal 23, pasal 9 gitu. Kalau pasal 9 yang kita pakai, nggak usah minta izin, asal bayar ke LMKN. Undang-undang dasar ini kan ada pemerintah wajib mencerdaskan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Termasuk musik ini bisa menjadi kesejahteraan umum secara umum seluruh. Musik ini dengan tertibnya, misalnya sistem royalti ini, itu akan betul-betul tidak hanya untuk para seniman, tapi juga untuk rakyat secara keseluruhan. Menyanyikan lagu orang mengcover silakan saja. Kamu melakukan itu harus izin kalau, nah ini kalau ini dalam undang-undang, kalau kamu ingin mengkomersilkan, kamu ingin membuat Spotify, Juk, langit musiknya sebagainya, jual RBT-nya semuanya, itu baru izin ke labelnya, publishing tempat lagu itu dititipkan, tidak perlu minta izin pada penciptanya. Itu, dan itu pun kalau mengkomersilkan, menjual belikan. Kalau tidak hanya untuk mengambil sebagainya, ya nggak perlulah. Contohlah Pak Haji Rhoma Irama, contohlah Charlie. Kenapa? Mereka orang-orang yang benar, yang tahu akan hal ini. Karena apa? Rezeki itu nggak perlu kamu gimana pun dia akan datang kalau itu milik kita. Tapi kalau dia bukan milik kita, melalui jalur Mahkamah Konstitusi pun tidak akan dapat tuh barang, karena bukan rezeki kita. Kita sinergi lagi, pencipta butuh penyanyi, penyanyi butuh pencipta. Sama-sama kita yang bagaimana semakin indah, semakin bagus, semakin tinggi sistem digitalisasi hari ini, maka semakin akrab kita dalam bermusik. Hilangkanlah pertengkaran itu. Pelajari hak undang-undang hak cipta yang benar, yang tepat, sehingga semuanya akan adem ayem. Jadi lagu saya itu Pacar Selingan itu hari ini kalau YouTube, satu YouTube-nya aja udah 10 juta viewers. Iya. Di YouTube-nya Naga Suara. Bahkan kalau cek Pacar Selingan Andrigo itu beribu-ribu orang mengcover, bikin musik remix dan sebagainya. Dan kita nggak pernah, bahkan ada juga di Instagram, di Reels Instagram, di TikTok muncul itu, tak tahu siapa yang membuatnya. Saya tanya Naga Suara juga nggak tahu. Tapi apa? Kita bersyukur bahwa ada orang-orang yang mau membantu menyebarluaskan lagu kita, dan silakan saja seperti saya sampaikan di media sosial saya, silakan teman-teman yang mengcover lagu Pacar Selingan, silakan. Tanpa harus royalti, silakan. Karena apa? Semakin banyak kalian suka lagu saya, alhamdulillah saya semakin senang dan harus semakin tahu. Mungkin lagu saya nggak dikenal melalui Andrigo, tapi mungkin oleh kalian, kita nggak tahu. Kan gampang itu sebenarnya. Contoh, dulu orang nggak tahu bahwa apa namanya itu ada lagu apa tuh. Tapi ketika Baby Romeo, tapi ketika dinyanyikan sama Afgan, ya orang tahu itu lagunya Baby Romeo. Lagu Anang Lelakiku, orang nggak tahu itu Anang pernah nyanyi lagu itu. Ketika Firza nyanyikan, akhirnya tahu lagu itu. Padahal Anang udah pernah bertahun-tahun merilis lagu itu. Artinya apa? Bisa saja orang mengenal lagu kita melalui penyanyi lain. Itu simple aja, itulah rezeki namanya. Lo nggak persoalkan mau lo bawa kemana nyanyi lagu gue, silakan. Nah, bagi teman-teman yang saling gugat-menggugat, kembali kepada Undang-Undang Cipta. Jelas PP nomor 56 tahun 2001, kemudian Undang-Undang Hak Cipta nomor pasal 23 ayat 5, jelas. Bacalah itu, lengkap penjelasan semua. Nah, itu yang penting. Kalau kita membaca sepenggal saja atau karena ego kita, sayang sekali. Karena Indonesia ini adalah tempatnya para musisi yang hebat, musisi yang handal. Tidak akan besar musik Indonesia kalau kita nggak kompak. Masa kita risuh gara-gara ini aja? Luar negeri tak ada gitu-gitu. Malaysia nggak pernah ada gitu-gitu. Dulu kita bajak-membajak, sekarang kita masalah royalti sebagainya. Udahlah, rezeki itu bisa datang kapan saja melalui cara apapun. Jadi
mencoreng saja. Maka saya bilang apa yang dilakukan Mas Ahmad Dhani itu dengan Once bertengkar, Yoni Doris dengan Lesti, termasuk Ariel dan sebagainya, ada versi aksi dan apa namanya itu, Pepsi itu pokoknya itu mencoreng namanya itu. Seolah-olah kita industri musik ini sedang bermasalah, tidak kompak. Sementara Indonesia ini kompak itu. Hal-hal begini, tuntutan tentang royalti di industri musik Indonesia ini adalah mencoreng nama baik industri musik Indonesia, dan ini memalukan. Kembali pada Undang-Undang Cipta PP nomor 56 dan Undang-Undang Cipta pasal 3 ayat 5. Sudah selesai itu barang. Royalti dan sebagainya, sebenarnya hal-hal begini tidak perlu terjadi. Karena kita musisi ini, pekerja seni ini, baik itu penyanyi, pencipta lagu, arranger musik, itu adalah satu paket semuanya. Kita nih seniman, senasib, ya kan, dalam bermusik. Nah, jadi nggak perlu lah hal-hal itu dilakukan. Apalagi jelas bahwa Undang-Undang Hak Cipta itu udah mengatur semuanya. Semua itu udah diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta, melalui LMKM namanya, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Jadi itu yang mengatur, mensubsidikan, mendistribusikan kepada LMK terkait. Artinya apa? Bahwa setiap pencipta lagu untuk mendapatkan hak ekonominya, dia mesti bergabung ke LMK. Ada itu WAMI, KCI, PAPRI dan sebagainya. Nah itu dia harus gabung. Kalau dia nggak gabung, dia nggak dapat hak royaltinya gitu. Bahkan dalam Undang-Undang Hak Cipta saja, seseorang yang ingin menyanyikan lagu itu tidak perlu minta izin penciptanya. Karena apa? Udah diatur melalui Undang-Undang Hak Cipta. Nah itu yang mungkin paham, mungkin sudah membaca, tapi ada bagian-bagian tertentu yang terlupakan. Independen tidak terlibat sama saja. Jadi contoh, saya ini ingin mengcover lagunya Wali, ya kan? Ya saya nggak perlu minta izin pada pencipta Walinya. Karena apa? Ketika saya mengupload di YouTube saya, itu otomatis terklaim. Kemana dia? Ke publishing, ke labelnya, yang nanti ditarik melalui LMKM, yang didistribusikan melalui LMK, baru dibagikan kepada musisi-musisinya, pencipta lagunya. Itu kerangka ekosistemnya. Jadi nggak perlu lagi gitu, yang hal-hal gitu nggak perlu dibahas dan nggak perlu menjadi polemik sebenarnya. Duduk bersama, diskusi, insya Allah pencipta butuh penyanyi, penyanyi butuh pencipta.